Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Al-Syarif Sumatera Utara, Aspire to Inspire. Aspire to inspire. Oke, hari ini hadir di depan kita semua dua pahlawan kita, superhero kita. Keberhasilan dari Al-Azhar Fest Poultry ini tak luput dari peran kedua anak-anak kita ini. Beri sambutan yang meriah untuk Ataya Alfarido menggunakan huruf V dan juga Ahsan Adriansa Perangin-Angin. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang Al-Azhar Fest Poultry. Tapi kita nggak akan membahas tentang pemenangnya. Karena apa, Hasan? Karena udah tahu. Bukan, karena kita nggak juara umum, ya kan? Tapi untuk itu semua, sebelumnya, mari kita sama-sama melihat. Biarkan teman-teman kita ini memperkenalkan dirinya. Silakan, yang di depan ini siapa? Perkenalkan, nama saya Ahsan Adriansa Perangin-Angin, selaku Ketua Panitia dalam kegiatan Al-Azhar Syarif Fest Poultry ini. Perkenalkan, nama saya Ataya Alfarido, pakai V bukan pakai F. Saya selaku ketua bagian perlengkapan pada acara Al-Azhar Syarif Fest Poultry. Oke. Ada satu pertanyaan yang mau saya tanya, khususnya sama Ahsan dan juga Ataya. Apa itu? Selama pelaksanaan Al-Azhar Fest Poultry ini, lebih banyak mana nangisnya atau mandinya? Mandi kalau saya. Nangis alhamdulillah cuma sekali. Kalau Ataya, Kalau saya mandi, Sat. Ahsan kemarin nangisnya cuma sekali, tapi berapa jam, Ahsan? Ya, nggak sekali Sat, hitungannya. Banyak itu. Oke. Di Al-Azhar Fest Poultry ini kita partisipannya hampir 200-an ya, 100 lebih ya. 130 sekolah. 130 sekolah yang mengikuti Al-Azhar Fest Poultry ini. Dari tahun lalu berapa? Nah, kalau untuk tahun lalu tuh kalau nggak salah cuma 92 entah 80-an. Zat. Berarti meningkatnya cukup drastis ya. Cukup drastis tingkatnya. Oke, Ataya jangan diam-diam aja. Biar Ataya bersuara, ada satu pertanyaan yang harus Ataya jawab. Apa tuh, Sat? Oke, Ataya ini di kelas teman-teman jago matematika ya teman-teman. Jadi kita buktikan hari ini sejago apa Ataya matematikanya. Oke, simak baik-baik Ataya. Ada sebuah kereta api listrik berjalan dengan kecepatan 350 km per jam. Dan pada saat yang bersamaan, arah angin bertiup itu di arah barat daya. Oke, simak baik-baik. Perjalanan menempuh jarak kurang lebih 720 km. Pertanyaannya, kemana arah asap dari kereta api itu berhembus? Ke belakang. Ke belakang. Salah. Kereta api listrik nggak punya asap, Ataya. Oke, lanjut kita Hasan. Pertanyaan pertama, itu Ustadz mau bertanya tentang pelaksanaan Al-Azhar Fest Poultry ini. Kalau kita lihat peserta Al-Azhar Fest Poultry ini di tahun 2026 ini khususnya datang dari banyak sekolah. Tadi Ahsan bilang ada 136 sekolah yang berpartisipasi. Gimana rasanya? Bisa sebanyak itu atensinya, lebih banyak dari tahun lalu. Gimana rasanya sebagai ketua panitia? Jujur senang sih, Zat. Banyak orang yang daftar gitu, makin banyak juga yang kenal jadinya. Tapi agak pusing juga, lebih banyak yang diurus, banyak yang harus diapain lah gitu. Kalau Ataya, tahun lalu Al-Azhar Festival itu sebagai panitia juga. Gimana respon Ataya setelah menjadi bagian tim huru hara di lapangan? Kalau saya agak-agak panas gitu Sat, kadang. Apa yang panas nih? Hatinya keadaan mana nih? Kan Ustazah Alisa dengar ya, Ustazah Alisa. nggak gitu saja, nggak gitu. Misalnya kan rame nih pesertanya. Ternyata ada yang kurang. Saya kan bagian perlengkapan. Ya udah, orangnya rame. Saya pula bagian perlengkapan. Ternyata ada yang kurang. Saya nggak marah saja, jadi saya panas ya gitu. Kira-kira beban selama menjadi kepanitiaan ini, khususnya di Al-Azhar Fest Poultry ini, kira-kira gimana? Lebih berat tahun ini atau lebih berat tahun sebelumnya? Dari Ahsan dulu. Karena saya mungkin untuk tahun lalu saya nggak ikut Zat kepanitiaan. Nah, Oke, karena kalau gitu ke ada Ataya aja beberapa- langsung. Ayo Ataya. Tahun ini kayak Sat. Soalnya tahun lalu saya nggak dapat bagian tertentu gitu, cuman
penanggung jawab lomba aja. Kalau sekarang kan dapat bagian perlengkapan. Untuk lomba sendiri tahun ini dan tahun lalu kira-kira ada peningkatan tambahan lagi cabang olahraga nggak? Cabang Peningkatan lomba? saat banyak. Ada berapa kira-kira? Kalau Eh, boleh tahu? Tahun lalu itu kalau nggak salah cuman berapa, 15. Pokoknya lebih sedikit saat. Terutama lagi pada tahun ini tuh kita ada nambah kategori saat, kategori TK sama SD Oh gitu. untuk perlombaannya. Tahun depan kira-kira ada tambahan lagi untuk anak PAUD nggak? Enggak. Mungkin. Mungkin kita nggak tahu Kita ketua tahu. panitia tahun depan. Ketua panitia tahun depan jangan lupa ya. Oke. Selama Al-Azhar Festival Tree ini, ya kan, kira-kira berapa jam sih sehari kalian tidur? Tidur. Iya, tidur. Tidur kan? Tidur. Tidur kan. Berapa jam sehari? Eh, Dari Ataya dulu lah sebagai perlengkapan karena lebih banyak mobil di luar kan. Kalau Ahsan kan banyak nangisnya kan. Oke, silakan Ataya. Kalau saya kayaknya saat nggak se nggak sebanyak biasanya. Biasanya mungkin 7 jam. Kalau ini mungkin 5 atau 5 lah paling saat. Karena saya mungkin kalau misalnya kan kami siap kerja di base camp sampai jam 12. Tidur Habis bentar. itu tidur bentar, bangun lagi subuh. Kalau Ahsan berapa jam tidurnya Ahsan? Kalau saya kan megang kunci base camp saat. Jadi habis orang ini keluar semua baru saya kunci base camp. Saya balik sendiri gitu, keseringannya gitu. Kadang tuh saya balik itu pernah sampai jam 1 saya balik saat gara-gara orang ini ke base camp. Terus saya ada yang mau dikerjain lain tuh sama Ustadz Fikri kemarin. Oh, berarti sebagai ketua panitia tidur paling belakang ya atau pulang paling belakang berarti ya. Iya, Ustadz. Nunggu teman-temannya pulang dulu baru pulang juga ke Iya. asrama. Kalau menjelang opening kemarin berarti kan persiapan untuk penampilan ya, untuk di penampilan di pembukaan. Kira-kira di waktu pembukaan itu tidur nggak? Di waktu pembukaan sih nggak tidur ya, kan kita menyaksikan pembukaan, saya juga ngomong sebagai kata sambutan gitu. Tapi untuk malamnya itu kita kan ada untuk persiapan untuk pembukaan saat. Nah, di situ kemarin saya, Ataya, Ali, Abdullah itu balik kamar tuh jam berapa itu ya? Setengah dua ya? Setengah dua kan sama Ustadz juga ya. Oh, persiapan. Ustadz juga ikut di Iya, situ. kan Ustadz di situ juga. Iya, pantas hebat kalian ini. Untuk Ataya, sebelum menjelang opening, di malam sebelum opening itu berapa jam tidurnya kemarin? Saya malam opening itu habis balik sudah langsung tidur. Nggak sempat ganti baju, langsung tidur. Oh, berarti nggak mandi. Berarti betul ini bilang Ahsan tadi nggak Nggak. jarang mandi berarti. Bukan gitu kan. Maksudnya kan itu kan udah mandi sore. Balik malam kan nggak keringan. Oh, gitu. Bersih-bersih aja lah ya. Bersih aja. Tapi nggak bersih. bersih. Oh, bersih. Baik. Kalau orang kan melihat Al-Azhar Festival Tree ini kan kesuksesan acaranya aja ya. Tapi kan nggak tahu di balik layar itu apa yang terjadi. Kan kurang lebih ada mungkin dinamika konfliknya ya kan, kurang lebih begitu kan. Ada perbedaan pendapatnya, kemudian ada konsep yang mungkin di-upgrade atau mungkin ada ya beberapa case-case khusus lah selama persiapan itu. Waktu konflik yang terjadi, habis itu banyaknya apa namanya carut marut sebelum acara, pernah nggak terpintas mending pulang aja lah, ada nggak kira-kira seperti itu dari Ataya dulu? Kalau mikir pulang yang ada saat paling mikir kayak capek kali udah kerja pun padahal tapi ini juga. Kalau Ahsan? Nah, kalau saya tuh ini ya, pengen kemarin nyerah gara-gara masalah sponsorship sama pendaftaran. Di situ saya pusing kali, gimana ini sampai ke bawah mimpi saya. Maksud bawa ke mimpi, berarti tidur niatnya mau istirahat, pas tidur mimpinya kerjaan lagi, bangun udah kerja lagi ya. Iya. Berarti makin capek dong, nggak dihitung lembur lah ya. Mimpi masalah sponsorship tuh, gimana ini cara dapat sponsorship banyak biar makin bagus acaranya. Apa problemnya di sponsorship itu? Nah, kemarin tuh di sponsorship kita masih belum ada dapat satu pun di sponsorship itu. Hamin berapa lagi kira-kira? Kurang lebih hamin 3 minggu ya. Hamin 3 minggu ya, udah dekat harinya ya. Ya. Terus gimana caranya biar supaya aku harus bisa, jangan lemah gitu? Apa yang membuat jadi semangat lagi? Yang buat saya jadi semangat tuh kata-kata dari Ustazah Alisa. Oke, boleh dikasih tahu, boleh di-spill kata-kata apa yang disampaikan oleh Ustazah Alisa? Nah, Ustazah Alisa tuh ngomong pelan-pelan sama saya, lemah lembut ngomongnya pas itu.
Ustaz Alisa ngomong Berarti selama ini Ustaz Alisa nggak lemah lembut? lemah lembut Ustaz, lemah lembut. Oh iya, oke. Cuman pas kemarin tuh lebih lembut lagi. Lebih lembut Lebih lagi. Oke, ya. Gimana Ustaz Alisa ngomong? Ustaz Alisa ngomong, nah ini tanggung jawabnya besar, Masya Allah. dana yang dikeluarkan juga banyak. Mm-mm. Jadi kita semua harus berusaha, tekankan sama humas itu untuk nanya-nanya lagi sponsor mana yang bisa kita masukin gitu. Jadi di situ saya langsung, bisa nih malam ini saya apain humas langsung. Saya kejarkan Haikal tuh humas. Saya bilang sama dia tuh yang kayak dibilang Ustaz Alisa, kayak ngedatengin orang-orang yang orang tua punya perusahaan lah gitu Hat. Tuh biar bisa nggak ini perusahaan orang tuamu gitu Hat. Itu pakai nada lembah lembut juga enggak? Dari nada do atau langsung F sol fa sol la si do, dari mana tuh nadanya ngomong ke Haikal? Kayaknya nggak bernada kalau dia. Nggak bernada. Nggak bernada. Berarti datar ya. Iya. Oke. Ini selama pelaksanaan Al-Azhar Fest Poultry kan kalian ini kan santri ya, Iya. asrama ya. Berarti ada kegiatan di asrama, ada kelas juga. Belajar di kelas. Kira-kira selama acara itu gimana membalancekan antara harus aktif di lapangan, kemudian harus bisa setor hafalan Al-Quran juga, terus bisa ikut pelajaran di dalam kelas juga, terus semua kegiatan yang ada di asrama itu bisa diikuti, itu gimana caranya untuk manage-nya itu? Bisa balance itu gimana kira-kira? Jangan dulu Ata yang ngomong, biar Ustaz tanya ke Ahsan dulu. Kayaknya Ahsan setelah diberikan boosting dari Ustaz Alisa, kemarin Ustaz melihat makin rajin. Iya. Coba dari Ahsan dulu. Nah kalau dari saya tuh kemarin kami dikasih keringanan gitu Hat. Kami dapat surat izin untuk nggak mengikuti kegiatan KBM ataupun kegiatan asrama gitu Hat. Untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan ketika kegiatan Al-Azhar Syarif Fest Poultry ini Hat. Tuh. Kalau dari Ataya gimana? Ataya yang masih agak rajin masuk kelas kemarin ya. Iya. Gimana tuh Ataya? Kalau misalnya ada kerjaan aja saat baru ini datang. Kalau nggak ada, nggak kerja. Nggak Catat. gitu. Buat catatan nanti. Nggak gitu. Kalau ada yang kayak Ataya langsung nanti dikurangi jatah makan malamnya. Gitu. Jadi kemarin untuk Ataya berarti untuk tugas-tugas di kelas masih tetap dikerjakan. Ya wajar, Ahsan karena ketua panitia jadi harus ngobrol ke sana kemari. Capeknya Ahsan? Makanya sampai nangis. Nggak nangis. Kemarin nggak nangis. Kelilipan kan Ahsan? Iya kelilipan. Agak Oke. banyak tapi airnya. Agak banyak airnya tapi. Iya, yang kelilipan paku payung ya kemarin atau apa kemarin? Paku lah pokoknya. Paku ya. Oke, ini pertanyaannya agak sedikit bisa blunder ya. Ustadz mau nanya, siapa partner in crime yang paling berjasa tapi kurang tersorot waktu pelaksanaan Al-Azhar Fest Poultry ini? Ceritain sedikit tentang mereka. Kurang tersorot. Ayo, siapa? Ataya dua aja. Enggak, Ustadz mau nanya ke Ataya juga. Ataya lo. Partner in crime. Ini ngapain Ustaz? Bukan tentang kejahatan. Oh, Bestie. Oh, bestie. Mungkin ini Ustaz, apa? Kawan dekat, payat. Jangan naik kali kuping itu. Jangan naik kali kuping itu, payat dengar ya, payat. Karena saya bagian perlengkapan sama dia, belanja keluar pun sama dia, dia yang nemenin, dia yang bantuin saya kalau ada apa-apa. Sama mungkin semua bagian yang perlengkapan lah, semua anak perlengkapan juga bantu. Nggak pernah, walaupun lagi capek-capek, tapi kalau misalnya lagi disuruh tuh tetap mau kerja. Kalau yang nggak mau kerja biasanya Ataya apain itu? Alhamdulillah nggak ada saat ini. Nggak ada ya. Kalau bagian saya ya. Oh, bagian berarti semuanya kerja ya? Iya. Baik. Kalau Ahsan gimana? Kalau saya sih itu kemarin paling banyak tuh ngomong tuh sama sekretaris saya, Sungkar gitu. Pokoknya dia kan karena sekretaris dia jarang kesorot gitu Sat, gitu kan. Tapi perannya paling banyak juga ya? Paling banyak banget Sat perannya. Terutama ngurus-ngurus berkas-berkas itu Sat. Itu dia capek banget lah. Dia seru. Pokoknya si Sungkar ini aktif orangnya Sat. Aktif orangnya. Aktif. Minusnya cuman panikan aja Sat orangnya, aja. panikan. Apa? Sebelum kita berpindah pertanyaan-pertanyaan atau ada sedikit games ya, Ustadz penasaran nih. Mungkin teman-teman yang lain juga penasaran ataupun Ustadz dan Ustazah yang lain juga penasaran. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi kalian merumuskan tema di bawah laut? Boleh dijelaskan? Mungkin Ahsan aja ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau memang temanya laut, kenapa di situ nggak ada Budiono Siregar, kapal laut?
Oke, silakan jawab Hasan. Jadi itu kemarin tema bawah laut tuh diusulkan sama Aisyah. Oke, penjelasannya apa? Nah, jadi tema bawah laut tuh kemarin dijelaskan sama Isi karena kayak mungkin dia habis mungkin nonton film Ariel gitu saat kan duyung-duyung gitu. Oh iya, baik. Melambangkan suasana bawah laut Hmm. gitu saat. Tapi untuk filosofinya sendiri sih kan kita mengambil tema itu activating potensi, indicating creativity, menggali potensi, mengembangkan kreativitas. Nah, di bawah laut itu juga Hat, kita bisa melakukan hal itu karena kan ada filosofi dari kami itu ada kerang Hat. Nah, di dalam kerang itu ada mutiara. Benar. Terus. Nah, di mutiara itu kan kayak potensi gitu Hat. Potensi harga jualnya tinggi. Terus bisa dikreativitaskan juga. Nah, dari situlah Hat, kami ambil tuh. Jadi semakin dalam kita menggali, semakin dapat kita mengkreativitaskannya Hat. Gitu. Baik. Kalau dari perlengkapan sendiri, kira-kira tema bawah laut itu agak Ribet. Ribetnya kenapa? Karena jangan ini ya guys, maaf. Kalau tema bola itu kan apalagi konsepnya kan bagus memang. Ya, benar. Ada SpongeBob juga kemarin ya, Ada, SpongeBob dan Patrick, Patrick ada ya. Patrick. Tapi kenapa nggak ada Krabby Patty kemarin, Hasan? Alamak, susah Hat. Tapi ada yang jual kan saat di Ada yang bazar. jual. Nah, terus tatanya di mana? Karena kalau nyarinya itu saat perlengkapan buat perang itu susah. Tapi untung itulah ada partner yang keren saya. Baik. Kalau dari pembina ini ya kan, selama pelaksanaan, itu kira-kira siapa yang menguatkan kalian selain saja Alisa kemarin? Ada nggak kira-kira? Ada sih saat Ustadz ini kalau misalnya ngumpul sama kami semua pasti ya tetap semangat gitu. Aku tahu siapa. Siapa itu? Ustadz Fikri. Iya, Ustadz Fikri. Coba kasih kata-kata untuk Ustadz Fikri. Bentuk terima kasih lah karena udah menguatkan kemarin. Iya, kasih. Pokoknya untuk Ustadz Fikri, kami berterima kasih sama Ustadz sudah menguatkan kami. Baik. Nggak Ustadz Fikri aja sih, seluruh pembina. Karena seluruh pembina berpartisipasi untuk menguatkan kami, menyemangati kami. Oke. Terus kenapa nggak ada Budiono Siregar kapal laut kemarin? Karena kapal Budi Siregar masih kalah bagus sama kapal Al-Azhar Plus kemarin. Oke, baik. Tapi kenapa ada bajak laut kemarin ya? Itulah saat. Jadi kalau di konsep opening kemarin itu ceritanya ada putri-putri gitu lah kan. Baru ada raja bajak laut ini dia mau menguasai lautannya. Jadi nanti dia lawan putrinya itulah pokoknya. Gitu makanya konsepnya memang waktu opening memang luar biasa. Ya. Ustadz sendiri melihatnya kemarin haru, keren. Karena di situ bisa menampilkan banyak dari ekskul dan juga menyatukan cerita yang sebenarnya apa sih hubungan silat kok tiba-tiba ada di laut gitu kan. Tapi ternyata begitu konsep koreografinya jadi luar biasa pecah ya. Masuk. Oke, kita lanjut di segmen selanjutnya yaitu Ustadz bertanya kepada Ataya dan Ahsan langsung dijawab, nggak perlu mikir. Karena teman-teman, manfaat dari kita berorganisasi itu salah satunya adalah untuk melatih critical thinking, kemudian juga untuk melatih kecerdasan dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan sebuah problem. Nah, kalau teman-teman memiliki kemampuan ini, itu bisa dikategorikan sebagai orang yang cerdas. Oke, kita tes dulu kecerdasan dan juga kecepatan dan ketepatan dan juga akurasi dari teman-teman kita ini, Ahsan dan Ataya. Oke, pokoknya setiap pertanyaan yang diajukan langsung dijawab. Pertanyaan pertama untuk Ahsan Adriansyah, perangin-angin. Ahsan ya teman-teman, bukan Hasan ya. Tadi di komen soalnya. Pertanyaannya, pada saat Al-Azhar Festival 3, ada satu sekolah, ini contoh ya, ini bukan kejadian beneran ya. Ada satu sekolah peserta datang dengan satu bus besar, terus ternyata mereka salah jadwal. Dan harusnya bukan tanding hari ini, tapi besok. Mereka marah-marah ke panitia di depan gerbang. Apa tindakan dari Ahsan? Nah, kalau tindakan dari Ahsan itu saat kan mereka salah jadwal. Mereka udah datang kemari dong rame-rame, otomatis mereka nggak masalah untuk nonton juga gitu kan. Jadi kalau misal mereka mau nonton it's okay, kalau mau balik juga it's okay. Tapi kan mereka karena marah-marah itu saat itu yang buat panas jadinya. Karena mereka marah-marah, udah mereka yang salah, mereka yang marah-marah gitu kan. Tapi dari kami paling dari panitia nanti menenangkan mereka. Kalau misal solusi dari kami kalau mereka mau nonton nggak apa-apa gitu kan. Ataupun mungkin mau belanja karena kita ada bazar juga gitu kan. Berarti nggak dikasih diskon ya?
Enggak dong, Zat. Mana ada yang diskon-diskon. Baik, baik, baik. Untuk Ata ya, lagi asik-asiknya acara puncak di panggung, tiba-tiba MC pingsan karena belum sarapan. Rundown-nya tuh sisanya tinggal 30 menit lagi. Kira-kira apa tindakan dari Ata ya? Nanggung berarti. Nanggung berarti kamu. Iya, nanggung. Kalau saya kayaknya langsung nyari gitu Zat, penggantinya. Untuk jadi penggantinya. Ya, Boleh dijelasin? misalnya MC-nya lagi ngomong, habis itu pingsan. Pasti yang pertama kita bantuin dulu Iya, MC-nya kan. Itu kan pasti penonton heboh itu kayak ini MC-nya pingsan. Ya saya panggil entah Ahsan yang saya panggil suruh di MC, ini kan kita pilih. Atau nggak ada tengah-tengah gimmick gitu? Maaf, ini memang dari skenario gitu nggak? Kayaknya enggak ya. Wah, saya gitu. nggak pikir gitu Zat. Baik. Oke, ini pertanyaannya untuk Ahsan dan Ata ya. Sertifikat pemenang ternyata ada salah ketik nama sekolah. Padahal piala mau dibagikan 5 menit lagi. Solusi tercepatnya bagaimana? Ini kalau dari saya Zat, sertifikat itu ngasihnya terpisah. Terpisah. Nanti pertama kami mungkin dijelasin dulu ke pemenang itu kan. Sertifikatnya misalnya habis ini ambilnya di luar. Oke. Terus? Jadi pialanya dulu yang dikasih. Baik. Kalau dari Ahsan Adriansyah perangin-angin bagaimana? Nah, kalau dari saya itu kan sertifikat itu kemarin kita kasih itu dengan dibungkus map Zat. Jadi kan nggak terfoto gitu sertifikatnya. Oke. Nah, ada dua kemungkinan Zat yang bisa kita kasih untuk solusi itu. Pertama kayak yang Ataya ngomong tadi Zat, sertifikatnya diambil di luar. Iya. Kedua soft file, dikirim soft filenya. Oke. Gitu, Zat. Untuk software apa nggak takut kira-kira nanti disalahgunakan? Oh, kalau untuk soft file kemarin kirimnya kalau nggak salah Hasan tuh langsung ke nomor pemenang Zat. Langsung ke nomor pemenang. Ya, biar nggak disalahgunakan. Oke. Ini pertanyaannya untuk Ataya. Ada peserta yang kedapatan melanggar aturan selama event. Kira-kira tindakan tegas apa yang mau dikasih entah itu dikasih pengampunan keringanan atau dimaafkan atau di apa kira-kira? Kalau saya kayaknya ini sih Zat, dipanggil dulu kan biasa kalau sekolah lomba pasti ada ini dong pengawasnya. Iya. Mungkin ngomong dengan pengawasnya dulu, habis itu kalau misalnya memang nggak jumpa jalan keluarnya, terpaksa kalau saya ini apa namanya didiskualifikasi sekolahnya. Diskualifikasi sekolahnya. Kejam ya jadinya ya. Iya. Itu kejam atau tegas? Itu tegas Zat, Tegas. karena kan peraturan. Peraturan tertulis juga Zat. Berarti mengikutin memang SOP yang sudah sudah ya. dibuat. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Ahsan Adriansyah perangin-angin. Tenang, Ataya jangan pucat. Enggak untuk Ataya ini pertanyaannya. Yang paling susah untuk Ahsan memang. Segala sesuatu yang susah Ahsan karena dia ketua panitia. Oke. Acara pembukaan sudah mau mulai 5 menit lagi. Tapi ternyata divisi perlengkapan lupa menyiapkan gunting pita untuk simbolis pembukaan. Apa kira-kira tindakan dari Ahsan? Nah, untuk gunting sama pita itu pasti bisa dong Zat kita akalin. Gunting banyak dia lajar. Nah, pitanya ini Zat, pitanya agak susah. Gimana kira-kira Tapi solusi? biasanya pita ada Zat, di admin kalau nggak di Mafasa. Itu minta atau ngeluting itu? Minta Minta izin dulu. Terus? Itu nanti yang disuruh paling bagian perlengkapan Zat. Kan orang ustadzanya punya motor. Jadi untuk jalan ke base camp ataupun ke admin tuh nggak sampai 5 menit Zat. Jadi bisa aman gitu Zat, tetap aman. Oke. Pertanyaan untuk Ahsan dan Ataya terakhir nih. Ini luar dari skrip ya, Ustadz mau nanya ini. Kira-kira untuk perlengkapan kemarin catet nggak sih ketua PJ-nya? PJ-nya catet nggak? Hasan dulu Zat. Kalau kemarin pas udah offline ya Zat, satset kali Zat emang. Satset kali udah belanja ke sana kemari, bolak-balik keluar. Tapi pas di rumahnya alamak susah kali Zat ngabarinnya. Ngechat pagi, jawabnya besok pagi ya? Jawabnya siang Zat. Besok siang. Astagfirullahaladzim. Siapa orang ya? Adalah pokoknya. Itulah pokoknya yang merasa aja lah. Ustadznya juga kayak itu. Siapa ustadznya kemarin? Ustadznya ada namanya Ustadz Adam Rizky. Ustadz Adam Rizky Iya. yang di depan kita kayaknya. Pas kita Ustadznya pun agak susah juga aku. slow respon semua. Nggak slow respon. Sibuk. Bukan sibuk. Jadi Libur. Libur. Kayak libur aja tetap kan ada. ketua panitia aja. Oke. Ini mungkin apa namanya ya? Kita mau mengedukasi untuk teman-teman kita
Karena kalian kan representatif dari organisatoris ya, orang-orang yang memang berkecimpung di dalam dunia organisatoris. Boleh nggak disampaikan ke teman-teman itu kira-kira perlu nggak berorganisasi dari Ahsan terlebih dahulu? Kalau dari Hasan sih perlu Sat. Soalnya ada beberapa ilmu di organisasi yang nggak diajarkan di kelas Sat, Mm-mm. gitu. Contohnya, Contohnya pertama tuh leadership pastinya Sat. leadership. Nggak ada Oke. diajarkan di kelas. Mm-mm. Kedua tuh public speaking kadang juga nggak ada diajar di kelas Sat. Itu ekskul tersendiri. Sekarang Tapi udah ada tapi ya. udah ada. Tapi kalau di organisasi pasti kita mempelajari itu secara tidak langsung gitu Sat. Kita pasti kayak disuruh ngomong di depan umum gitu, secara tidak langsung kita mempelajari hal tersebut. Untuk Ataya sendiri gimana? Berapa kali sih tiba-tiba disuruh maju tiba-tiba untuk ngomong di depan umum? Nggak saya hitung kalau itu. Berarti sering. Tapi mungkin gara-gara masuk organisasinya, jadi kalau misalnya suruh ya udah tinggal ngomong gitu. Ada nggak perubahan sebelum masuk OSA dan sudah Banyak, apa kira-kira? banyak. Dari Ataya lah dulu coba. Misalnya kayak saya dulu saya ngomong depan orang ramai itu nggak berani, terus nggak pede lah pokoknya. Tapi semenjak masuk ini kan jadi kan sering misalnya disuruh ngomong di sini ngomong di situ, jadi udah mulai berani. Kalau dari Ahsan sendiri ada banyak perubahan nggak? Kalau dari Ahsan dari public speaking, dari Ahsan yang lain dong. Kalau saya tuh leadership ya. Kalau biasa itu saya dipimpin bukan memimpin kan. Tapi kalau di organisasi kan kita ada memimpin ada dipimpin saat. Dua-dua kita bisa pelajari. Saya sering kayak memimpin gitu Sat. Lumayan lah ngomong-ngomong di depan juga sama kayak Ataya. Percaya diri nambah tingkat juga. Tapi yang penting bagi saya leadership nih Sat. Bagus. Kalau ada istilah namanya organisasi adalah kelas kedua setelah kelas utama, kira-kira kalian sepakat atau enggak dari Ahsan? Sepakat. Alasannya gimana? Karena banyak hal yang nggak dipelajari di kelas kita pelajari di organisasi ya. Oke. Kalau di dalam psikologi kecerdasan itu kan bukan cuma IQ saja ya. Ada namanya EQ, emotional quotient kan. Nah, setelah kalian masuk di organisasi, kira-kira gimana cara kalian menjaga emosi biar tetap profesional pas lagi debat panas atau saat dengan rekan kalian, bestie kalian di kepanitiaan? Pernah nggak sih sampai selek atau nggak teguran berhari-hari? Dari Ahsan dulu. Kalau dari saya sih kalau sama teman organisasi kayaknya nggak ada sih, masih aman. Kalau untuk menjaga emosi, saya paling ya diam aja saya. Diam aja. Lebih enak diam soalnya. Kalau ngomong kadang suka keceplosan. Tapi kan kalau diam kan silent treatment kan juga nggak Ya, baik kan? baik juga. Lama nggak kita kalau ngediamin orang itu? Enggak sih. Nggak, bentar doang. Bentar doang. Paling abis cekcok itu siap, udah baikan lagi. Berarti menunggu emosinya reda dulu ya. Baik, hebat juga Ahsan. Kalau Ataya gimana? Kalau saya mungkin ya, nggak mungkin sih. Memang gampang agak-agak marah-marah lah. Jadi kalau misalnya memang nggak sesuai ini, mungkin saya marah-marah. Tapi habis itu reda. Oke, setelah menghandle event sebesar ini, kalian menjadi tumbuh lebih dewasa atau enggak untuk melihat suatu problem atau masalah? Dari Ataya dulu. Alhamdulillah saat habis event ini ya, sekarang itu misalnya ada masalah nggak kayak langsung panik gitu. Kalau gara-gara ngurus event besar ini kan, jadinya saya mikir dulu ini mikirkan solusi dulu baru penyebabnya. Dulu kan langsung mikir ini kok bisa kayak ini, kalau sekarang langsung ini gimana caranya biar selesai. Kalau Ahsan sendiri mentalitas yang berubah dari diri apa kira-kira? Sering ngomong sendiri atau gimana nggak? Ada nggak sering ngomong sendiri nggak? Enggak. Oh nggak. Saya harus punya kawan ngobrol kan. Nggak mungkin ngobrol sendiri. Ya. Apa mentalitas yang paling terasa berubah dari Ahsan sendiri? Banyak problem solving sih. Problem solving ya. Kan udah nanganin event sebesar ini. Jadi kalau masalah-masalah kecil, oh gampang ini, biasa pernah ngadapin juga kayak gini. Gitu. Karena di setiap event besar itu kalau ada masalah, pasti di event kecil itu ada masalah kayak gitu juga saat. Jadi kita kayak udah pernah kayak gini, masa hal-hal kecil kayak gini susah ngapain, udah pernah ngalamin di event besar gitu. Oke. Kira-kira kapok nggak kalau misalnya suatu saat entah nanti kuliah itu kalian aktif dan berkecimpung lagi di organisasi?
atau nagih? Nagih. lagi. Nagih. Nagih. Berarti nanti ketika berkuliah tetap aktif ya di organisasi Insya berarti. Allah. Kasih tahu coba ke teman-teman, apa sih apresiasi yang paling dibutuhkan untuk anak-anak, khususnya kalian lah. Apresiasi apa yang dibutuhkan ketika udah sedang lemah, sedang capek, sedang ya carut-marut lah. Apresiasi dan motivasi seperti apa yang perlu diberikan ke kalian biar semakin semangat dan lagi biar semakin berpower lagi. Apa ya, kayak makasih Makasih. udah atas Kerja kerja keras kerasnya kita. Mm-mm. Terus nggak apa-apa, capek itu kan wajar, Mm-mm. tapi jangan berhenti, maksudnya istirahat Mm. bentar gitu aja. Oke. Kalau untuk teman-teman kepanitiaan kemarin, kira-kira apa sih bentuk ucapan terima kasih atau bentuk respon kalian karena sudah membantu itu, kira-kira dari Ahsan gimana? Nah, kalau Apa yang mau disampaikan ke teman-teman ya, teman-teman panitia nih ya, apa yang mau disampaikan? saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Mm-mm. Kita berhasil melewati hal berat yang kita lakukan Mm-mm. selama kurang lebih 3 bulanan secara intensif. Kita berhasil melewati itu. Pastinya kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Ustadz dan Ustazah. Mm-mm. Oke, berarti kalian berterima kasih dan bangga ya punya partner-partner di kepanitiaan seperti teman-teman yang ada di kepanitiaan Al-Azhar Festival 3 ini. Oke, eh, dari Ataya ada nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman kepanitiaan? Tadi dari Ahsan udah nih, dari Ataya belum nih? Kalau dari saya kurang lebih nggak jauh beda saja. Mm-mm. Saya cuma mau ngucapin tuh terima kasih sama seluruh yang berkecimpung Berkecimpung. dalam Oke. Mm-mm. kepanitiaan Al Azhar Syarif Festival ini. Mungkin kalau misalnya saya sering entah marah-marah atau nggak gara-gara nggak suka gitu, agak ada yang tersinggung, saya minta maaf. Terus terima kasih juga ke Ustadz Ustazah yang udah bantu kami, sekolah juga udah memfasilitasi kami itu biar kami bekerja lancar. Oke. Dari kalian ada nggak kata-kata motivasi, kalau bahasa anak-anak kalian kata-kata hari ini dong? Apa kata-kata harinya dari Ahsan dulu? Sebelum kita tutup ya. Apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini dong, Ahsan. Tetap semangat untuk Al Azhar Festival 3. Jadi- Vol 4 tahun depan. Oke. Kalau Ataya? Tetaplah berpikir positif di situasi yang negatif. Lebih cocok Ataya mengingat. Keren. Oke. Masya Allah, ternyata di balik megahnya, di balik kesuksesannya acara Al Azhar Festival 3 ini, ternyata banyak keringat, air mata, bahkan banyak debat-debat panas, bahkan banyak improvisasi kalian ya. Justru banyak improvisasi ya, banyak improvisasi dan perjuangan serta mental yang terkuras yang luar biasa dari teman-teman kepanitiaan Al Azhar Festival 3 ini. Mari sama-sama teman-teman yang menonton, tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Dan sebagai Ahsan dan juga Ataya sebagai abang-abang yang sudah duluan menjadi kepanitiaan, bisa tahun depan memberikan ide-ide dan gagasannya agar acara di tahun yang akan datang lebih baik lagi dan kalian bisa dapat amal jariah di sana. Amin. Ini bukti kalau di Al Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara membuktikan bahwa anak-anak itu nggak cuma bisa untuk belajar saja, tapi bisa untuk mengupgrade dirinya, bisa untuk memimpin teman-teman, bisa untuk menyumbangkan gagasan, tenaga, pikiran agar terciptanya suatu karya. Ini termasuk salah satu karya kan? Apalagi di pembukaan itu luar biasa megahnya. Tetapi enggak terbatas cuman sebagai kegiatan doang aja, sebagai pelaksana kegiatan doang saja. Bisa jadi awal pintu masuk menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman semua. Sekian obrolan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ahsan Adriansah Perangin-Angin. Ahsan ya, bukan Hasan ya. Dan juga Ataya Alfarido menggunakan huruf V bukan F, karena setiap hari Ataya itu selalu komen, Ustadz pakai huruf V Ustadz bukan F. Oke. Terima kasih. Mari sama-sama kita beri aplaus untuk teman-teman kita depan ini semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.